Ini nanti hasilnya nggak hanya apa ya namanya, nggak cuman memperbanyak orang yang beli, tapi juga keuntungan tetap naik, keuntungan tetap terjaga, diskon tetap berjalan. Terus itu tadi pembeli tetap ada lancar, pokoknya tetap terjaga walaupun dengan setiap hari diskon. Dengan syarat yaitu harus pakai strategi tumbal dan sesajen ini, karena kalau maunya tidak pakai strategi tumbal dan sesajen, tidak bisa semua happy, tidak bisa konsumen happy, pengusaha juga happy pada saat pandemi itu. Halo teman-teman sore online dan juga Tribun Jatim, kembali lagi bersama Akira Tandika. Hari ini sama seperti minggu lalu, kita akan membahas mengenai bagaimana cara meningkatkan omset bisnis kuliner di era pandemi. Tapi minggu lalu kan kita membahasnya soal bagaimana penyajiannya, untuk tampilan gambarnya seperti apa. Nah, kalau hari ini kita akan membahas tentang menaikkan omset bisnis kuliner melalui cara sesajen. Waduh, tapi jangan berpikir negatif dulu, karena tentu saja Coach Ino tidak akan memberikan cara yang tidak sehat. Silakan Coach Ino. Pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online ya. Seperti biasa kita membahas beberapa tips dan trik bisa meningkatkan omset pada saat pandemi ini. Cara ini ya khusus untuk pengusaha kuliner. Bila Anda pengusaha kuliner, persiapkan catatannya agar Anda bisa mencatat pada saat menonton video ini, dan juga agar Anda bisa lebih mudah mengactionkan agar omset bisa naik berkali-kali lipat. Jadi pembahasan kali ini ya adalah kita memakai strategi sesajen atau tumbal untuk meningkatkan omset pada saat pandemi. Biasanya Mbak Akira, kalau umpamanya Mbak Akira mendengar kata-kata sesajen atau tumbal untuk meningkatkan omset bisnis kuliner, biasanya yang muncul pertama kali apa tuh? Sudah berprasangka jelek gimana tuh? Coba saya ingin denger deh. Ini pasti yang mengarahkan bukan Coach Ino tentu saja. Pikiran saya udah yang mistis-mistis gitu. Ini nggak ke arah sana kan? Enggak. Jadi ini ya, banyak mungkin dari teman-teman yang melihat judul ini jadi sudah berpikiran, oh ini sesajen, ini harus ada kurban, harus ada tumbal segala macam. Ada juga mungkin dari Anda berprasangka ini harus ada sedekahnya ini biar bisnis lancar. Kita di sini membahas benar-benar real, tidak ada sama sekali tentang hal yang gaib, fokus full tentang bisnis. Seperti kayak gitu. Kalau umpamanya Anda penasaran, maksudnya gimana sih Coach? Kok membuat saya penasaran ya dengan judul yang agak-agak nyeleneh kayak gini? Kita akan membahasnya ya. Begini, teman-teman pengusaha kuliner ya. Pada saat pandemi ya, kita tahu banyak pengusaha kuliner atau bahkan Anda juga mengalami pusing, stres, dan sakit kepala. Jadi pusing, stres, sakit kepala. Karena apa? Karena pada saat pandemi banyak sekali terjadi perubahan, yaitu adalah daya beli masyarakat benar-benar turun. Banyak orang pada saat pandemi ini mengalami PHK, atau juga banyak orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan biasanya gajinya disunat. Ada yang biasanya mendapatkan gaji selama 30 hari dia bekerja, saat ini mereka cuma dibayar untuk 15 kali kerja. Jadi gajinya itu disunat, dipotong gitu loh. Jadi karena terjadi seperti kayak gitu, banyak orang sekarang bener-bener berpikir berkali-kali. Jadi lebih ngerem gitu loh, nggak seroyal dulu. Kalau sebelum pandemi, saya mau makan apa aja, gampang deh, makan di mana segala macam karena duit banyak. Pada saat pandemi, mereka bener-bener harus berpikir berkali-kali untuk membeli makanan, apalagi makanan di luar, untuk bisa makan enak di luar.
karena duitnya nggak ada gitu loh. Jadi biasanya pengusaha kuliner yang mengetahui hal ini, jadi pengusaha kuliner ini mengambil jalan tengahnya agar produknya tetap bisa laku. Jadi harga produknya didiskon, dikasih potongan harga. Jadi bikin promo diskon, promo potongan harga, atau beli satu gratis satu segala macam dan lain-lain, agar bisa menarik masyarakat untuk tetap mau membeli produknya. Karena kalau umpamanya harganya masih harga lama, ya orang sulit gitu loh mau membeli. Jadi banyak sekali ya yang kita lihat, banyak pengusaha kuliner memberikan diskon, promo, tiada hari tanpa diskon bahkan kalau kita lihat. Karena kalau tidak diskon ya tidak ada penjualan. Tapi kalau Anda pengusaha kuliner pasti paham lah maksud saya di sini. Jadi kalau umpamanya Anda setiap hari memberi diskon, memberikan promo segala macam, memang ada penjualan. Tapi cash flow Anda bermasalah. Contoh mungkin Anda sering bikin diskon, jadi omsetnya biasanya besar, maksudnya duit masuknya besar karena terpotong diskon. Margin Anda, keuntungan Anda yang didapat benar-benar berkurang gitu loh. Ada yang saya tahu pengusaha kuliner karena biar bisnisnya itu tetap eksis ya, dia setiap hari beri diskon, beri promo. Promonya biasanya juga promo-promo di ojek online. Jadi marginnya kepotong sampai 30%. Jadi bener-bener kasihan gitu loh. Karena kalau umpamanya mereka ya berpikir kalau nggak pakai diskon nggak ada yang beli, coach. Jadi saya pusing nih, gimana caranya kalau umpamanya saya tetap nggak pakai diskon nggak ada yang beli, jadi ya terpaksa. Jadi saya harus memakai diskon karena keadaan. Jadi terjadi seperti kayak gitu loh. Bagaimana Mbak Akira? Kasihan banget nggak pengusaha kayak gitu? Itu sih, karena udah jalan buntu, mentok, tok, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Oke. Pasti Coach Inu punya jawaban nih atas pertanyaan-pertanyaan para pebisnis kuliner. Oke. Jadi saya memberikan solusi ya agar tidak kena jalan buntu seperti kayak gitu. Jadi dipaksa berdiskon. Yaitu adalah strateginya namanya strategi sesajen dan tumbal gitu loh. Jadi sesajen dan tumbal, maksudnya gimana ya coach ya? Apa hubungannya kita membahas tadi tentang diskon gitu loh? Jadi seperti kayak gini gitu loh. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, nggak pakai magic, nggak pakai hal yang gaib, nggak pakai pesugihan, nggak pakai kayak sedekah segala macam. Ini bener-bener real, bener-bener full ilmu bisnis. Tapi memang namanya agak-agak serem gitu loh, sesajen atau tumbal gitu loh. Soalnya memang pengusaha-pengusaha kuliner itu melakukan ini tumbal gitu loh. Tapi tumbal yang seperti apa gitu loh. Kayak gini pemirsa. Maksudnya adalah pengusaha kuliner untuk meningkatkan omset agar bisa menghasilkan keuntungan yang tetap bagus meskipun hanya memakai diskon. Strateginya seperti gini. Anda pengusaha kuliner harus membuat atau menciptakan produk baru yang memang khusus untuk ditumbalkan. Maksudnya kayak gimana ya? Ditumbalkan. Jadi produk yang memang dibuat tujuan utamanya adalah ditumbalkan atau dikorbankan. Dikorbankan agar bisnis kuliner yang dijalankan omsetnya tinggi dan juga marginnya juga tetap tinggi gitu loh. Jadi gini, produk
yang memang dibuat untuk ditumbalkan adalah membuat produk yang HPP-nya rendah, tapi nilai jualnya, nilai di mata masyarakat tinggi. Maksudnya kayak gimana? Mungkin bingung ya Anda pengusaha kuliner. Kayak gini, buat produk yang HPP-nya rendah, tapi dijual dengan harga yang tinggi, masih laku. Seperti kayak gimana ya? Produk yang kayak gitu seperti kayak gimana nih? Produk kuliner yang seperti kayak gimana? Bisa nggak mungkin meraba-raba kayak gimana sih? Kalau saya, saya kan udah beberapa minggu nih ikut kelasnya Coach Ino. Nah, pernah nih Coach Ino bahas soal produk yang HPP-nya rendah itu adalah produk minuman, betul? Oke. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin minuman, paling minuman ya cuman itu aja. Mungkin ada nggak sih Coach minuman yang nanti itu dia tetap minuman yang bervariasi, yang isinya yang ada ini dengan HPP rendah. Oke. Jadi maksudnya HPP yang rendah, contoh minuman ya. Kalau kita mungkin lihat ya, mungkin es cincau umpamanya. Es cincau itu mungkin HPP-nya sekitar Rp1.000 mungkin. Rp1.000 atau mungkin bisa kurang. Jadi kurang itu mungkin nanti gula Jawanya itu agak dikurangi, jadi istilahnya nggak terlalu manis. Jadi HPP kayak gitu bisa dijual, harga paling murah adalah Rp3.000. Jadi HPP-nya itu Rp1.000, harga jualnya Rp3.000. Jadi kalau gitu keuntungannya 3 kali lipat gitu loh. Itu yang biasa, gelas biasa, langsung tidak ada brandingnya, tidak ada packagingnya segala macam gitu loh. Jadi Anda harus sering-sering membuat produk seperti kayak gitu. Produk yang HPP-nya rendah bisa dijual dengan harga yang tinggi. Tapi produk-produk yang memang dibuat untuk ditumbalkan itu tidak hanya minuman aja loh. Jadi contohnya ya, pernah nggak Mbak Akira makan di warung atau di depot segala macam, itu jualannya itu ada telur dadar, itu gede banget telurnya, tebel dan kadang-kadang crispy gitu loh. Itu menarik perhatian banget nggak kalau maunya bener-bener jumbo kayak gitu loh? Ya tentu pernah dong. Oke. Jadi teman-teman kalau tahu di warung pojok sana tuh ada ya ibu-ibu warung yang jualan telur. Jadi telurnya tuh jadi lauk untuk jualan makanannya dia. Dan telurnya tuh beneran gede, Coach. Jadi kayak walaupun itu satu telur bundar terus dibagi-bagi, tetap kita dapat ukuran yang tebel, nggak telur yang tipis kayak kita bikin di rumah. Oke, padahal harganya nggak gitu mahal kan? Dia murah. Makanya kok bisa murah ya? Gimana ya? Saya cek isinya juga ya bawang apa namanya, daun bawang. Tapi kok bisa tebel, apa yang bikin? Gimana ya? Jadi kenapa bisa murah? HPP-nya berapa ya? Jadi mungkin ya teman-teman pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online, mungkin Anda punya bisnis kuliner atau lagi merintis bisnis kuliner pada saat pandemi, bisa membuat strategi seperti kayak gitu, membuat produk yang memang sengaja ditumbalkan. Contoh kalau umpamanya Anda mempunyai depot ya, depot itu jualan nasi campur. Nasi campurnya itu bukan cuma lauknya telur aja, tapi ada ayam goreng, ada juga ikan, ada rempelowati dan lain-lain. Tapi bisa juga membuat promo atau yang membuat orang tertarik itu bikin produk yaitu telur dadar. Telur dadarnya itu gede banget, empuk, dan juga biasanya kulitnya ada crispy-crispy. Harganya bisa dijual murah. Kenapa bisa murah? Karena telurnya itu nggak terlalu banyak sebenarnya, mungkin telurnya itu kecil, tapi yang banyak itu adalah tepungnya, tepung crispy-nya. Jadi pada saat pandemi orang butuh size-nya. Jadi gimana dengan harga seminimal mungkin orang bisa kenyang. Apalagi kalau target pasar Anda adalah pekerja. Jadi kadang-kadang karena pekerja ya, apalagi pekerja
yang gajinya itu disunat ya, nggak 100% mendapatkan gaji. Jadi mereka mikir-mikir, kalau maknya saya pingin makan kenyang dengan harga mahal ya nggak mau. Jadi produk-produk seperti itu yang dibutuhkan oleh orang-orang kebanyakan pada saat pandemi. Dan juga mungkin Anda pernah nggak lihat di depot atau di warung atau segala macam ngejual bukan cuma ayam goreng crispy aja, tapi kulit ayamnya itu digoreng bener-bener crispy, bener-bener merengkul gitu, bener-bener orang kalau dicocol sama sambal itu jadi enak banget gitu loh. Jadi di sini kulit ayam aja tipis sebenarnya, tapi bisa dibikin gede-gede karena ya itu ada tepungnya itu gitu loh. Jadi seperti kayak gitu teman-teman. Jadi Anda pada saat pandemi untuk memakai strategi tumbal dan sesajen ini, Anda harus punya banyak produk yang seperti kayak gitu. HPP-nya rendah, tapi harganya bisa dijual tinggi gitu loh. Apalagi kalau umumnya bikin packaging, gelasnya itu gelas jumbo gitu loh. Gelas jumbo, porsi jumbo, packagingnya itu dikasih stiker. Stikernya itu keren. Jadi harganya jauh lebih mahal. Kalau seperti kayak gitu mungkin bisa dijual 5.000 atau sampai 6.000. Padahal HPP-nya mungkin nggak sampai 1.500. Jadi marginnya gede banget gitu loh. Jadi tidak hanya jual minuman aja. Kalau bisa dijual dengan porsi jumbo, langsung kemasannya menarik. Seperti kayak gitu. Biasanya kalau panas-panas kayak gini ya di Surabaya, pingin yang seger-seger kan. Biasanya kalau maunya seger-seger ya, jadi kalau maunya ada kayak minuman milk tea atau segala macem, sukanya rasa apa aja, Mbak Kira? Kalau saya posisi panas nih, Panas. sukanya varian tea mungkin yang lemon tea. Karena kan kalau milk tuh dia agak kental kan, jadi tidak menghilangkan dahaga. Light, terus cari yang segar, yang asam-asam. Padahal kalau umpamanya minuman seperti kayak gitu ada buahnya, HPP-nya bisa tinggi loh. HPP-nya tinggi karena buahnya buah ini gitu loh, buah asli gitu loh. Banyak pengusaha-pengusaha kuliner yang membuat strategi ini, apalagi yang restoran-restoran besar, brand-brand internasional. Dia membuat minuman-minuman seperti kayak gini. Seperti foto ini ya. Jadi di sini ada minuman fruit blast ya. Ada rasa buah orange, ada rasa blackcurrant sama raspberry. Jadi yakin nggak kalau itu bener-bener orange-nya itu orange beneran gitu, orange buah gitu loh. Saya harus masuk dapurnya dulu nih coach. Dijamin itu tidak mungkin buah beneran, jadi dia itu pakai esen gitu loh. Jadi esen rasa buah. Karena pakai esen rasa buah, HPP-nya itu bener-bener rendah gitu loh. Jadi satu gelas ini saya pernah dengar itu HPP-nya cuma Rp900 cumaan. Rp900 kalau umumnya di restoran-restoran besar, brand internasional, harganya ini bisa dijual 6.000 atau 7.500 gitu loh. Jadi bayangkan aja gitu loh, HPP-nya rendah, harganya mahal karena ada brandingnya. Jadi produk-produk ini yang memang dibuat, memang nanti gunanya untuk ditumbalkan. Kenapa ditumbalkan? Karena produk ini dibuat bukan cuma diminum aja sendirian tanpa ada teman-temannya. Jadi seperti gitu. Jadi strateginya nyambung ya. Produk-produk yang ditumbalkan itu harus disertakan ke dalam promo paket hemat. Jadi promo paket hemat, ada diskon segala macem. Jadi kalau produk ada paket hemat. Di sana ada produk minuman yang marginnya gede banget gitu loh. Di diskon 10.000 atau 15.000 itu untungnya masih besar. Karena HPP-nya itu kecil banget gitu loh. Jadi contoh ya, kalau kita lihat di pasaran ada yang menjual istilahnya itu teh buah. Buahnya bukan buah asli itu buah ini, buah esen gitu loh.
Jadi marginnya gede banget, dimasukkan di bundling, orang bener-bener jadi tertarik. Wah, aku makan ini hemat banget nih, bisa dapat diskon 10.000, 15.000 gitu loh. Jadi mau promo diskon sesering mungkin, mau setiap hari, mau setiap saat, mau diskon terus-menerus, nggak masalah. Karena ada produk yang memang sengaja ditumbalkan agar keuntungan yang produk yang ditumbalkan itu dipakai untuk menutupi diskon itu gitu loh. Jadi seperti kayak gitu loh. Jadi contoh ya, karena margin dari produk tumbal ini sangat besar, jadi bisa mengcover, bisa menutupi potongan harganya. Jadi contoh tadi ya, HPP-nya Rp900, bisa dijual 7.500 bahkan 5.000. Jadi bikin paket hemat diskonnya 5.000 atau bahkan diskonnya 10.000. Jadi kalau diskonnya 5.000, di diskon aja masih untung gitu loh. Kalau maunya di diskon 10.000, di diskon, jadi nanti marginnya cuma kurang sedikit gitu loh. Jadi bener-bener tetap menarik perhatian. Jadi ya, teman-teman pengusaha kuliner, Anda harus sering-sering memperbanyak membuat produk yang memang tujuannya untuk ditumbalkan, untuk dikorbankan. Jadi karena dengan strategi ini masyarakat banyak akan sangat tertarik dengan promo diskon yang Anda buat, apalagi saat pandemi. Sering buat promo diskon seperti ini tidak mengapa, karena meskipun ada diskon besar, margin Anda aman, cash flow terjaga. Jadi seperti kayak gitu, kita bisa melihat banyak restoran-restoran besar, brand-brand internasional yang di Indonesia, dia sering bikin promo, sering bikin diskon segala macam. Jadi di promo sebanyak apapun, marginnya masih tetap bagus gitu loh. Jadi nggak masalah. Jadi ya, dengan strategi ini, strategi produk yang ditumbalkan atau dikorbankan, konsumen happy, konsumen seneng banget karena dapat diskon banyak ya. Pengusaha kuliner tetap happy dengan strategi produk tumbal ini, seperti kayak gitu. Jadi gimana pemirsa Tribun Jawa Timur dan Surya Online? Anda sudah sudah paham ya bagaimana strategi sesajen dan tumbal ini bisa lebih mudah meningkatkan omset bisnis kuliner Anda. Tidak hanya omset yang naik, tapi juga margin tetap bagus. Karena mau didiskon berapapun, itu tetap bisa menghasilkan margin keuntungan yang cukup besar. Seperti kayak gitu. Jadi gimana Mbak Akira, kalau pengen ngerti kayak gini, semakin semangat untuk ngejar diskon nggak ini di restoran-restoran? Semakin semangat bikin sendiri. Bikin sendiri, oke. Jadi ini nanti hasilnya nggak hanya nggak cuman memperbanyak orang yang beli, tapi juga keuntungan tetap naik, keuntungan tetap terjaga, diskon tetap berjalan. Terus itu tadi pembeli tetap ada lancar, pokoknya tetap terjaga walaupun dengan setiap hari diskon. Gunakan. Jadi semua happy kalau gitu ya, semua happy gitu loh. Jangan ada yang ngerasa rugi kan? Iya betul. Dengan syarat yaitu harus pakai strategi tumbal dan sesajen ini. Karena kalau maunya tidak pakai strategi tumbal dan sesajen, tidak bisa semua happy, tidak bisa konsumen happy, pengusaha juga happy pada saat pandemi itu. Seperti kayak gitu. Menarik sekali nih yang disampaikan oleh Coach Ino hari ini tuh bikin para pengusaha udah mulai pengen coba nih Coach. Ini kan
ide baru, ini strategi baru untuk mereka supaya nggak hanya tetap bertahan tapi juga menghasilkan keuntungan di masa pandemi seperti saat ini. Yes, oke. Gitu, untuk teman-teman Surya Online dan juga Tribun Jatim, kalau teman-teman pengen tahu mengenai strategi bisnis kuliner di era pandemi, jangan lupa untuk tetap tonton Surya Online, tonton YouTube Surya Online dan juga Tribun Jatim, karena nanti di episode spesial Coach Ino ini akan memberikan informasi dan tips mengenai cara meningkatkan omset di tengah pandemi. Nah, kalau begitu Akira pamit dan juga Coach Ino, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.